Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli. Saya dari 12 IPS 6. Saya ingin menjelaskan tentang materi indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam suatu hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah. Rasulullah SAW banyak menganjurkan kepada remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam hadis yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Pengertian pernikahan. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah SAW, menyempurnakan separuh agama. Menikah dapat memberikan ketenangan jiwa, membentengi dari bahaya zina, dan mendapatkan keturunan yang soleh. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, dilihat dari motif yang terjadi pernikahan. Maka dalam Islam ada 5 hukum, yaitu jaiz, mubah. Ini hukum asal pernikahan bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah, dan perkawinan tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun. Wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dengan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, maka dikhawatirkan terlibat zina. Haram bagi mereka yang mempunyai niat yang tidak baik dalam pernikahan. Sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan punya kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah dikhawatirkan mereka akan terledor dalam menunaikan kewajibannya. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Berkaitan dengan pernikahan, dikenal adanya mahram adalah orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Mahram dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. Mahram mu'abad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya karena keturunan, pernikahan, atau persusuan. Mahram gairu mu'abad adalah golongan mahram tidak boleh dinikahi sebab menghimpun 2 yang statusnya bersaudara. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5, yaitu calon suami dengan syarat bukan merupakan mahram calon istri, dikendaki oleh pihak wanita dan memiliki identitas dengan menyebut nama atau karakter yang khusus. Calon istri dengan syarat bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Wali nikah dengan syarat laki-laki balik, berakal sehat, beragama Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali, dan adil. Saksi nikah dengan syarat laki-laki beragama Islam, balik, mendengar dan memahami perkataan 2 orang yang melakukan akad, bisa berbicara, bisa melihat, berakal, serta adil. Ijab kabul dengan syarat 1. Menggunakan kata-kata yang bermakna menikah atau mengawinkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Lafal ijab kabul diucapkan oleh pelaku akad nikah atau pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Pelaksanaan ijab kabul harus berada pada suatu tempat dan dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah terlarang adalah pernikahan yang diharamkan oleh agama Islam. Pernikahan yang terlarang jika tetap dilakukan maka tidak sah hukumnya. Adapun pernikahan terlarang dan tidak sah dilakukan antara lain sebagai berikut. Nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja atau hanya untuk bersenang-senang, baik sebentar maupun lama. Nikah syigar, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan persyaratan barter tanpa memberikan mahar.
Nikah muhalil, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang tidak ditalak bain dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami pertama untuk nikah kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa iddah. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tak seizin walinya. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah seperti dalam uraian di atas mengandung hikmah yang sangat besar untuk berkelangsungan hidup manusia. Di antaranya, satu, pernikahan akan mewujudkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahannya menimbulkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab ke keluarganya. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat dan sejahtera. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang materi pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.